Jadi kan tidak banyak berita ya mengenai situs ini, terus tapi masyarakat suka datang dan terutama digunakan oleh orang yang ingin kesenian sinden ya, penyanyi gitu. Jadi itu tempat latihannya mereka tuh. Katanya sih demikian ya. Jadi ada juga yang batu-batu yang suka dipukul itu menghasilkan nada tertentu. Tapi yang pasti itu suasananya tenang ya, nyaman gitu ya. Makanya sampai sekarang juga orang meditasi juga masih suka datang ya, seperti itu. Intinya itu tempat berlatih ya, untuk ketenangan ya, untuk kenyamanan, dan sebagian digunakan untuk yang kesenian tadi ya. Apa yang menarik kemudian setelah tim ini dibentuk, katakanlah temuan baru setelah 40 tahun ya kan, tahun 79 kemudian ada tim baru tahun 2012. Temuan apa yang paling fenomenal? Ya, yang paling fenomenal itu adalah dia sebenarnya sudah dicatat sejak 1890 ya, dan di catatan 1890 itu disebut ada 4 teras ya. Tapi usianya nggak disebut kapan. Terus ada peneliti lain yang biasanya ya, kalau bangunan megalitik itu ya rata-rata 500 sebelum Masehi atau 10.000 atau 1000 ya sebelum Masehi ya. Itu penelitian tahun 1940-an tanpa pertanggalan absolut ya, tanpa uji carbon dating. Jadi rata-rata naruhnya ya 1500 sebelum Masehi. Kali ini kita banyak melakukan uji pertanggalan absolut. Jadi kita ekskavasi, ketemu sampel ya, yang buatan manusia ya. Nah itu bawa ke laboratorium ya. Laboratoriumnya ada di dalam negeri, ada yang di luar negeri, dan itu ternyata usianya tua-tua. Ya. Jadi bukan seperti yang disampaikan oleh para peneliti sebelumnya. Nah itu kita kaget tuh. Karena teknologinya juga udah lebih canggih ya, kan? Karena sebenarnya teknologinya udah canggih ya. Jadi angka itu muncul dari lab ya, bukan dari peneliti ya. Betul. Seperti itu ya. Yang bagian bawahnya tuh 885 ya. Jadi tingginya ya sekitar 125 ya, tinggi bukit itu. Tapi ini sebenarnya belum selesai ya, masih di bawah lagi, masih ada terus ya. Jadi dia satu bukit itu sekitar 30 hektar luasnya. Ya, coba bayangkan begini misalnya ya, Candi Borobudur ya, itu mungkin berapa hektar ya, nggak sampai 10 hektar mungkin, ya, seperti itu. Jadi ini 30 hektar, ya, besar sekali, dan ini lebih tua, ya, jauh lebih tua ya. Nah kalau yang bagian atasnya ya, yang kalau kita datang berkunjung ke sana ya, ini bagian atas ini. Ya, kita datang sebagai wisatawan, itu usianya paling muda ya, paling muda, jadi sekitar 500 sebelum Masehi. Paling mudanya sekitar 500 sebelum Masehi. Nah karena dia dipakai terus, kadang ada penelitian misalnya sampai awal abad Masehi masih ada gitu ya. Tetapi kalau dibandingkan tadi ya misalnya dengan Borobudur 800 Masehi. Betul. Jadi ini lebih tua 800 tahun ketimbang Borobudur. Nah itu lapisan pertamanya, lapisan paling atas ya. Nah, yang keren-keren lagi ada lagi yang di bawah. Yang pasti tempatnya dipakai berulang kali. Ya, apakah oleh masyarakat yang berkebudayaan sama atau tidak, kita tidak tahu. Yang pasti ya udah beda generasi ya. Nah, sebagai contoh saya sering mengilustrasikan kalau di Jakarta katakanlah ya. Kalau kita naik Transjakarta itu yang paling muda tuh ya. Lapisan paling muda. Nah, di bawahnya Transjakarta tuh ada tram. Ya, tram Kota Batavia. Di bawahnya lagi ada tembok Kota Batavia. Nah, jadi dan tentu orangnya beda-beda ya, seperti itu ya. Pada masa ke masa ya. Tapi di satu tempat bisa terjadi penghunian berkali-kali. Nah, dalam arkeologi disebutnya multi component sites ya, seperti itu. Tunjukkan bahwa lokasinya keren banget ya. Artinya orang kan bisa jalan ke sana, ke sini gitu. Tapi mereka ngeliat ini cakep nih gitu ya. Akhirnya dihuni gitu ya. Terus generasi berikutnya, oh ini bagus nih, datang lagi ya, ditimbun, dibikin lagi di atasnya gitu. Yang generasi berikutnya lagi ditimbun lagi. Wah, ya seperti itu ya, kayak Anda renov rumah gitu ya. Wah ini istilahnya mungkin ini segitiga emas gitu ya, ya ini daerah bisnis yang bagus. Ya udah kita tinggal di situ ya. Benerin lagi ya, dibikin tingkat dan sebagainya ya, seperti itu. Jadi sejak zaman Belanda ya, orang-orang Belanda itu kan suka eksplorasi ya, jalan-jalan gitu, terus mereka nyatet. Betul. Ya. Nah ada yang namanya Korte 1890, dia jalan-jalan, dia catat, wah di sini ada peninggalan ya 4 teras gitu ya, 4 teras yang bertingkat gitu. Ini orang pertama ya? Orang pertama ya, namanya Korte gitu ya. Terus laporannya dia dipakai oleh Verbeek yang namanya ya, RDM Verbeek di bukunya 1891. Ya, 1891. Terus habis itu ya orang-orang yang senang-senang gitu ya, itu
dijadikan lembaga resmi pemerintah Hindia Belanda ya, Dinas Purbakala gampangnya begitu ya. Nah, laporan pertama Dinas Purbakala tahun 1914 yang direkturnya itu N.J. Krom. Jadi dia istilahnya yang ngumpulin laporan gitu ya. Jadi di tulisannya itu sebenarnya mengacu ke laporan-laporan sebelumnya. Ya. Seperti itu 1914. Nah, tapi kan peninggalan di Indonesia banyak banget ya. Banyak banget ya dicatat. Terus abis itu ya ada kemerdekaan, ada apalah begitu ya seperti itu sampai akhirnya sepertinya orang lupa. Orang lupa bahwa itu ada peninggalan di situ begitu ya. Nah, akhirnya ada 3 orang ya, ada tiga tokoh masyarakat ya, Pak Endi, Pak Soma, Pak Abidin namanya ya. Dia lapor ke pemerintah daerah setempat gitu. Ini ada peninggalan batu-batu besar di sini nih gitu ya, di kampung saya gitu ya. Ini diapain nih begitu ya. Akhirnya didatengin lah sama penilik kebudayaan istilahnya zaman itu gitu ya. Terus penilik kebudayaan lapor ke peneliti ya, lapor ke arkeolog. Terus arkeolognya lihat, oh ini mah peninggalan megalitik nih gitu ya. Terus dilihat laporan-laporan terdahulu, oh udah dicatat nih gitu. Tahun 1914 bahkan ada di 1891 ya udah ada ya seperti itu. Nah, setelah itu ya mulai riset tahun 1979 tadi ya laporan masyarakat. 1980 peneliti ya. Ada namanya Bu Bintarti, terus kemudian ada Prof. R.P. Suyono datang situ melakukan penelitian dan ya udah hampir setiap tahun ada penelitian ya seperti itu. Nah, belakangan kami melakukan penelitian lagi di situ ya, tapi ada perbedaan ya. Perbedaannya adalah biasanya saya kan sebagai arkeolog ya, kalau riset bawa tim arkeolog gitu ya. Nah, kalau ini bareng teman-teman lintas ilmu. Ya, beragam ilmunya dan timnya besar. Contohnya apa ilmunya? Contohnya ada geologi ya, ada hidrogeologi, ada petrografi ya, ada arsitek ya. Yang geologi sendiri ilmu itu ada sedimentologi, ada terus kita juga ada antropologi ya, filologi, wah banyak sekali ya, geografi. Dari lintas universitas. Lintas universitas ya, ada juga peneliti independen gitu ya, yang mereka udah katakanlah udah belajar aja, udah habis gitu ya, S1, S2, S3-nya udah habis, terus mereka udah. Ini tahun berapa nih, Mas? Tahun 2013 kalau nggak salah ya, 2013 ya kita riset ya, 2012, 2013, 2014 kita riset, dan hasilnya cukup banyak ya karena timnya besar dan dari berbagai perspektif tadi ya seperti itu. Siapa yang menemukan nama Gunung Padang nggak tahu ya sebenarnya kita juga ya. Jadi kalau kita tanya ke masyarakat, Pak ini taunya dari namanya gimana nih? Wah nggak tahu ya, pokoknya udah disebut begitu ya. Nah saya pernah wawancara Pak Abidin ya, kalau Pak Endi sudah meninggal, Pak Soma sudah meninggal, masih ada Pak Abidin yang lapor tahun 1979 itu gitu ya. Kemungkinan dia bilang ya, kemungkinan Padang itu artinya terang. Gunung Padang itu artinya gunung yang terang. Tetapi secara filosofis terang ini memang di beberapa tempat digunakan juga ya, seperti ya istilahnya kalau itu adalah Mountain of Enlightenment ya, Jabal Nur ya seperti itu. Yang jadi memang ini dari zaman dulu orang udah ngasih nama yang mantep gitu ya seperti itu.